Hasil Barcelona versus Getafe. Ferran Torres brace, Blaugrana menang 3-0. Pelatih Barcelona sebut Lamine Yamal akan memenangkan Ballon d'Or. Deco prediksi perpanjangan kontrak De Jong akan segera terjadi. Marc-Andre ter Stegen disarankan segera pergi dari Barcelona. Hasil Barcelona versus Getafe. Ferran Torres brace, Blaugrana menang 3-0. Barcelona meraih hasil gemilang dengan mengalahkan Getafe 3-0 pada matchday kelima La Liga 2025-2026. Pertandingan berlangsung di Estadi Johan Cruyff, Senin 22 September 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Ferran Torres tampil sebagai pemain terbaik dengan menyumbangkan brace di paruh pertama. Dani Olmo kemudian melengkapi pesta gol tuan rumah di babak kedua. Pertandingan berjalan dengan intensitas tinggi sejak menit awal. Barcelona langsung mengambil inisiatif menyerang, sementara Getafe mengandalkan strategi counter-attack untuk mencari peluang. Gol pembuka Torres di menit ke-15 menjadi kunci dominasi Blaugrana sepanjang 90 menit. Kemenangan ini semakin memperkuat posisi Barcelona yang kini mengoleksi 13 poin dari 5 laga dan bertengger di peringkat kedua klasemen sementara. Getafe harus mengakui keunggulan lawan dan tertahan di posisi ke-8 dengan raihan 8 poin. Tim besutan Josep Bordalas kesulitan menembus pertahanan rapat yang dibangun Barcelona. Pelatih Barcelona sebut Lamine Yamal akan memenangkan Ballon d'Or. Malam penganugerahan Ballon d'Or 2025 tinggal menghitung jam, dan tensi mulai memanas. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, memberikan komentar menarik yang tidak hanya berisi pujian, tetapi juga sindiran tajam. Lamine Yamal dan Ousmane Dembele menjadi dua kandidat utama untuk meraih trofi bola emas tahun ini. Flick tentu saja menjagokan bintang muda andalannya, Lamine Yamal. Namun, di balik dukungannya untuk Yamal, Flick juga melontarkan pernyataan yang diyakini ditujukan untuk Real Madrid. Rival abadi Barcelona itu dikabarkan akan kembali absen dari acara penghargaan tersebut. Komentar Flick ini seakan menjadi genderang perang El Clasico di luar lapangan. Ia menyoroti pentingnya menunjukkan rasa hormat kepada para pemenang, sebuah nilai yang menurutnya krusial. Hansi Flick tidak ragu sedikit pun dengan potensi yang dimiliki oleh Lamine Yamal. Ia sangat yakin bahwa suatu hari nanti, trofi Ballon d'Or akan berada di tangan pemain berusia 18 tahun itu. Keyakinan ini didasari oleh performa fenomenal Yamal musim lalu. Ia sukses membawa Barcelona meraih gelar La Liga dan Copa del Rey, serta mengantar Spanyol menjuarai Euro 2024. Suatu hari nanti kita akan melihat ini, bahwa Lamine akan mendapatkan trofi ini, kata Flick dalam konferensi pers pra-pertandingan, Sabtu, 20 September 2025. Ucapan ini menjadi penegas betapa besar kepercayaan sang pelatih kepada talenta luar biasa yang dimiliki oleh anak asuhnya tersebut. Setelah memuji Yamal, Flick mengalihkan pembicaraannya ke topik yang lebih filosofis. Ia menekankan betapa pentingnya arti kehadiran dalam sebuah acara penghargaan. Komentarnya ini dianggap sebagai sindiran langsung untuk Real Madrid. Klub ibu kota Spanyol itu dilaporkan tidak akan mengirim perwakilannya ke Paris untuk tahun kedua secara beruntun. Saya juga ingin menunjukkan rasa hormat kepada para pemenang. Bagi saya itu sangat penting, tegas Flick. Ia menambahkan bahwa siapapun yang pada akhirnya terpilih sebagai pemenang, mereka pantas mendapatkannya dan harus dihormati oleh semua pihak. Atmosfer malam penghargaan Ballon d'Or tahun ini akan terasa semakin spesial. Pasalnya, legenda sepak bola dunia, Ronaldinho, didapuk sebagai pembawa acara utama. Deco prediksi perpanjangan kontrak De Jong akan segera terjadi. Direktur Barcelona, Deco memprediksi perpanjangan kontrak Frenkie De Jong akan segera terjadi. Belakangan ini, Barcelona telah berupaya keras memperbarui kontrak para pemain bintangnya, dengan bintang-bintang seperti Lamine Yamal, Ronald Araujo, dan Jules Koundé, antara lain, yang menandatangani kontrak baru dengan klub. Barca belum selesai, dengan beberapa perpanjangan kontrak lagi yang akan segera datang. Salah satunya adalah Frenkie De Jong,
yang sekali lagi menjadi pemain penting bagi klub. Klub telah bernegosiasi dengan pemain asal Belanda tersebut selama beberapa bulan mengenai kontrak baru. Dan kini, Direktur Olahraga De Chow telah mengonfirmasi bahwa perpanjangan kontrak akan segera terjadi. Ia juga berbicara tentang masa depan bintang-bintang kunci lainnya. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Lanja, Mundo Deportivo, mantan legenda Barcelona mengonfirmasi, "Kami sedang bernegosiasi. Saya rasa kami akan mencapai kesepakatan. Dia pemain penting bagi kami. Saya rasa dia bahagia di Barcelona. Kami juga bahagia dengannya. Jadi saya rasa tidak akan ada masalah." Direktur Olahraga Barcelona juga berbicara tentang masa depan Robert Lewandowski yang mungkin memainkan musim terakhirnya di klub. Situasinya berbeda. Robert penting dan tetap penting bagi kami. Saya juga berpikir, mengingat usia dan karirnya, ia akan terus bersinar tahun demi tahun. Ada saatnya dalam karir di mana kita tidak banyak membuat rencana untuk masa depan. Saya pikir ia fokus pada tahun ini. Kami juga, dan kita lihat saja nanti. Ia pemain yang lebih bergantung pada tekadnya, perasaannya, dan cara pandangnya. Dan kita akan melihat perkembangannya sepanjang tahun. Dan kita akan membicarakannya nanti, ujarnya. Marc-Andre ter Stegen disarankan segera pergi dari Barcelona. Penjaga gawang asal Jerman, Marc-Andre ter Stegen disarankan untuk segera angkat kaki dari Barcelona. Hal ini disampaikan langsung oleh legenda sepak bola Jerman, Bernd Schuster. Seperti dalam wawancara Bild yang ditulis oleh Diario Sports, Bernd Schuster menilai Marc-Andre ter Stegen sudah tak memiliki tempat di Barcelona. Ia khawatir hal ini akan berdampak pada kesempatannya di timnas Jerman. Masa depan Marc-Andre ter Stegen di FC Barcelona tampak semakin tidak pasti. Setelah cedera panjang yang membuatnya absen dari kompetisi, Barcelona juga lebih mempercayakan gawangnya kepada Joan Garcia. Ter Stegen juga hampir dipastikan tersisih karena Barcelona memiliki Szczęsny. Schuster menilai ini merupakan waktu yang tepat bagi Ter Stegen untuk angkat kaki dari Camp Nou. Karena sudah diketahui betapa kejamnya Barca terhadap pemain yang tidak lagi mereka butuhkan, jika saya jadi dia, saya akan mencari klub baru di musim dingin, jelas Schuster. Ia juga menekankan bahwa Hansi Flick sudah menaruh kepercayaannya pada pemain-pemain baru. Tentu situasi ini merugikan Ter Stegen yang kini masih berkutat dengan cedera. Flick jelas telah menaruh kepercayaannya pada pemain baru Joan Garcia dan Wojciech Szczęsny sebagai pelapis. Ter Stegen tidak akan diberi kesempatan lagi, imbuhnya. Dengan diam di bangku cadangan, lanjut Schuster, dapat mempengaruhi posisinya di skuad utama timnas Jerman pada Piala Dunia 2026. Kembali ke Bundesliga, dinilai Schuster juga jadi pilihan logis. Menurut saya, klub barunya tidak harus benar-benar klub papan atas. Klub Bundesliga yang ambisius di mana ia bermain secara reguler juga akan bagus. Karena itulah yang sangat ia butuhkan. Jika tidak, saya bisa membayangkan pelatih tim nasional akan membawa Manuel Neuer kembali ke gawang Jerman untuk Piala Dunia 2026, tutur ex-pelatih Real Madrid tersebut. Bursa transfer musim dingin kali bisa menjadi penentu bagi Ter Stegen. Saran Schuster untuk pindah ke klub Jerman bisa memberinya kembali waktu bermain dan kepercayaan diri yang dibutuhkan. Jika tidak, musim ini akan berisiko dan bisa menjadi tahun yang sia-sia atau bahkan lebih buruk lagi. Jelas tujuan utama Ter Stegen ingin mempertahankan posisinya di skuad utama Jerman di Piala Dunia.